Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Selamat pagi, apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, terutama yang ada di kelas 12 SMK, yaitu SMK Setia Dharma. Pada pertemuan kali ini, Bapak masih akan membahas mengenai tentang hari kiamat. Namun akan Pak kerucutkan materi mengenai periode-periode yang akan terjadi setelah hari kiamat. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar ada baiknya kalau kita membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai hari kiamat. Setelah alam semesta ini Allah kiamatkan, seluruh yang ada di dunia itu Allah musnahkan, sebagaimana telah tercatat di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatil maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka setelah itu, setelah mati semua, kita akan Allah bangkitkan kembali, yaitu pada periode pertama dinamakan dengan Yaumul Ba'as. Apa tadi Yaumul Ba'as? Apa itu Yaumul Ba'as, anak-anakku sekalian? Yaitu hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala kembali membangkitkan manusia, terutama manusia dari mulai Nabi Adam Allah ciptakan sampai anak cucu Nabi Adam terakhir, yaitu umat Nabi Muhammad yang paling akhir, seluruhnya Allah bangkitkan setelah Allah matikan ketika hari kiamat nanti. Setelah semuanya bangkit, maka kita akan memasuki periode kedua, dinamakan dengan Yaumul Has, yaitu hari berkumpul. Di mana berkumpul manusia ini? Di padang mahsyar, ya. Jadi seluruhnya setelah dibangkitkan digiring oleh para malaikat berkumpul di padang mahsyar. Konon katanya anak-anak sekalian, di padang mahsyar ini matahari sekilan atau sehasta daripada kepala kita. Dekatnya matahari. Mungkin panasnya matahari ibaratnya sekilan atau sehasta dari kepala kita, saking panasnya. Dan ketika itulah seluruh manusia ini dikumpulkan dan panas luar biasa, dan seluruh keringat bercucuran, maka akan terjadi banjir yang besar. Itu konon katanya, ya, terjadi banjir yang besar. Dan kita disitulah permulaan sekali kita dihukum oleh Allah bagi orang yang banyak dosa. Setelah kita dikumpulkan, kemudian kita akan ditenggelamkan dengan air yang berasal dari keringat kita yang mendidih. Dikarenakan mataharinya dekat dengan kepala kita, maka manusia di situ mulai berenang, minta ampun, minta pertolongan. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, zuma na'udzubillah. Setelah periode itu selesai, maka kita akan memasuki yang dinamakan, kita akan mendapatkan buku catatan. Baik itu catatan amal baik maupun catatan amal buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika orang mendapatkan buku, dia tersenyum gimana gitu, manisnya luar biasa, karena dilihatnya seluruh bukunya itu berisi dengan amal kebaikan. Alhamdulillah. Dan ada juga ketika dia mendapatkan buku, wow, nangis terseduh-seduh. Karena apa? Karena dilihatnya seluruh yang ada di buku itu perbuatan-perbuatan yang dikerjakan yang mengandung dosa ketika dunia ini. Nah, setelah manusia mendapatkan buku, anak-anak sekalian,
maka kita akan memasuki dalam periode selanjutnya, yaitu yaumul hisab atau yaumul mizan. Apa itu hisab? Perhitungan. Mizan, timbangan. Jadi seluruh amal perbuatan kita yang telah tercatat di buku tadi akan Allah hitung. Kalau yang jahat akan Allah balas dengan kejahatan berupa neraka. Kalau yang baik akan Allah balas dengan berupa kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihitung baru ditimbang atau mizan. Nah, ketika ditimbang ini anak-anakku sekalian, konon katanya kita akan dihadiri oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak hentinya akan memberikan syafaat kepada para umatnya sampai hari kiamat. Jadi beruntunglah bagi umat Nabi Muhammad, dan bagi yang memeluk agama Islam jangan sekali-sekali untuk tidak mempercayai tentang keimanan kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika timbangan nanti itu ada di buku Pai KTSP, dijelaskan anak sekali, sangat jelas sekali. Ketika kita ditimbang berat ke kanan, maka kita langsung akan masuk surga. Ketika berat ke kiri, apakah langsung masuk neraka? Tidak. Kita akan mendapatkan pertolongan Nabi dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad melepaskan surban, langsung diletakkan di sebelah kanan. Itu pertolongan Nabi Muhammad kepada para umatnya. Setelah diletakkan dia tetap berat ke kiri, maka risikonya neraka. Namun ketika berat ke kanan kan nggak ada surban tadi, maka akan masuk surga. Lalu ada pertanyaan, gimana Pak kalau seandainya setelah surban tadi rata, tidak berat kanan, tidak berat kiri? Nah, orang tersebut dijelaskan di dalam buku Pai KTSP tahun kemarin akan didoakan oleh Nabi, maka dia akan masuk surga. Nah, kalau seperti itu Pak, jadi kira-kira dosa yang dikawinnya tadi gara-gara bantuan Nabi disobar ke kanan itu dihukum apa tidak? Dihukum oleh Allah. Kapan dihukum dosa kecil-kecil ini? Itulah di padang mahsyar tadi. Maka di padang mahsyar tadi kita akan jutaan tahun itu tergenang oleh air yang sangat panas. Disitulah Allah SWT menghukum seluruh dosa-dosa kecil yang pernah kita alami di dunia ini. Anak sekalian, kapan air tersebut nyusut? Ketika kita mendapat syafaat Nabi Muhammad. Dikarenakan kita kembali kepada peristiwa padang mahsyar tadi, setelah manusia ini banjir oleh keringat yang panas, nah disitulah kita memohon pertolongan, berenang. Kemana kita berenang? Pertama sekali kepada Nabi Adam. Ya Nabi Adam, pakai bahasa Arab. Gimana keadaan kami ini ya Adam? Apa kata Adam? Nafsi, saya tidak bisa membantu. Saya merasa salah dengan Allah karena saya pernah makan buah kuldi dan mengakibatkan saya ditendang dari surga. Maka Nabi Adam tidak bisa membantu. Kita mulai berenang sampai ke Nabi Idris. Nabi Idris pun juga menjawab nafsi. Sampai ke Nabi Isa pun beliau juga masih menjawab nafsi. Karena apa? Beliau merasa berdosa karena beliau dianggap Tuhan oleh para umatnya. Namun ketika kita kembali kepada Nabi Muhammad setelah menemui Nabi Isa, apa kata beliau? Barusan kita balik kanan atau balik kiri menuju Nabi Muhammad, belumlah kita meminta pertolongan, terdengar suara dari kejauhan, ummati, kata Nabi Muhammad, umatku. Nah, disitulah kita akan pertama sekali mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Seluruh air tadi kering bagi umat Islam. Mulai kita berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad. Kita akan melewati Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Nah, ketika di
dihisab, dihitung maupun ditimbang, kita akan kembali mendapatkan pertolongan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya kita mendapatkan pertolongan pada hari kiamat nanti, dari sekarang cintailah Nabi Muhammad. Gimana cara menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad, anak sekalian? Tunaikan apa-apa perintah Nabi Muhammad dan jangan sungkan-sungkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bacalah sebanyak mungkin, anak-anakku sekalian. Karena barang siapa yang mengingatku, kata Nabi, maka pada hari kiamat nanti akan aku ingatkan. Dia anak-anakku sekalian, setelah kita diselamatkan di Yaumul Mizan atau hari perhitungan atau timbangan ini, kita masuk surga. Tidak sampai itu saja. Bagi umat-umat Islam yang telah tercebur di neraka, akhirnya nanti akan masuk surga. Kapan? Setelah seluruh umat di dunia ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Allah hisab habis, tidak lagi hisab, baru Nabi Muhammad SAW akan berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Dia akan terjun ke api neraka, dan pada saat itulah api neraka akan padam. Setelah api neraka padam, anak-anak sekalian, mulai Nabi Muhammad mengelilingi penghuni neraka, melihat kira-kira masih ada atau enggak orang yang masih menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada, orang tersebut langsung diboyong oleh Nabi Muhammad ke surga. Itulah terakhir sekali umat Islam dihukum di neraka. Umat apakah yang terakhir sekali masuk surga? Umat Islam seperti apa? Yaitu umat Islam seumur hidupnya tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, apapun perbuatan baik tidak dikerjakan, tetapi di hatinya dia yakin kepada Allah. Di hatinya selalu ada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka pada hari kiamat nanti dia pun akan masuk surga terakhir sekali. Jadi anak-anak sekalian, dari sekarang jangan kita lupakan Allah dalam diri kita. Jangan kita lupakan Allah dalam benak kita, hati kita. Karena dengan kalimat Allah maka akan kita mempermudah kita untuk masuk surga. Kalau pengen cepat masuk surga, dari sekarang perbanyak perbuatan baik dan tinggalkan perbuatan jahat. Karena di neraka itu, anak sekalian, satu hari saja ibarat ribuan tahun. Gimana kalau kita dihukum jutaan tahun? Dikarenakan seluruh umat yang Allah ciptakan jumlahnya miliaran. Hitung saja berapa miliar tahun kita di neraka. Tapi masih enak, umat Nabi Muhammad akhirnya akan tetap masuk surga. Tapi ada juga yang tetap tinggal di neraka. Umat Islam yang seperti apa ini? Yaitu umat Islam, namun dia masih mempercayai dukun, masih mempercayai keris. Pendek katanya, dia orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Ada lagi yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Walaupun dia umat Islam, tapi dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, dari sekarang hindari dosa-dosa syirik, dan marilah kita sama-sama menyayangi kedua orang tua kita, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang durhaka kepada orang tua kita. Dan banyak lagi para penghuni neraka, yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak akan terselamatkan. Nah, setelah selesai peristiwa di timbangan tadi, maka kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka kita akan masuk periode yang terakhir, yaitu surga dan di neraka.
Kalau sudah masuk surga, maka selamanya kita kekal di surga. Tapi ketika kita masuk neraka, ada kemungkinan kita masuk surga, tergantung amal perbuatan kita. Namun kalau kita selama dunia ini tidak mempercayai Allah, syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, maka kita akan selamanya di neraka. Oleh karena itu anak sekalian, dari sekarang pertebal iman kita, perbanyak ibadah kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ringkas materi yang telah Pak sampaikan ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.